This land, this water, this air, this planet. This is our legacy to all young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Asma Sofia, mempresentasikan gagasan yang telah saya buat. Indonesia akan mengalami masa keemasan pada tahun 2045. Pada masa itu, Indonesia mengakselerasikan industri hijau melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Di sisi lain, dampak iklim global mendorong transisi energi baru terbarukan untuk dapat direalisasikan. Iklim global terus-menerus mengalami perubahan akibat peningkatan cuaca ekstrim mencapai 40% sejak tahun 2000 akibat panas bumi. Sebesar 24,64% emisi karbon bersumber dari kegiatan transportasi masyarakat. Unit Nation Framework Conversation on Climate Change bertujuan menstabilkan kondisi iklim di dunia dan menargetkan penurunan emisi di Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030. Dan diharapkan ketika Indonesia mencapai masa keemasan, masalah ini dapat segera diselesaikan. Namun rekan-rekan sekalian, keadaan lapangan terus memaksa produksi karbon dioksida mengalami kenaikan akibat belum ditemukannya upaya signifikan dalam menurunkan emisi karbon hasil samping kendaraan. Oleh sebab itu, saya Asma Sofia sebagai kesatria muda Airlangga dengan bangga mempersembahkan karya saya yang berjudul BISEP, bioetanol dari sekam padi sebagai implementasi renewable energy berbasis limbah pertanian. BISEP merupakan bioetanol yang diproduksi dari fermentasi limbah sekam padi. Diketahui bahwa bioetanol dapat menurunkan emisi karbon kurang lebih 90%. Penggunaan limbah padi juga mengedepankan konsep zero waste sebagai penanganan limbah. Sebesar 40-60% sekam padi mengandung selulosa. Kadar selulosa tersebut digunakan sebagai substrat dalam pembuatan BISEP. Produksi BISEP melalui 3 treatment utama, yakni pretreatment dan hidrolisis dan juga fermentasi monosakarida menjadi etanol murni. Hasil sintesis BISEP kemudian dikarakterisasi dan diuji kadar bioetanol yang dihasilkan. Karakterisasi dilakukan setelah sekam padi dihidrolisis menggunakan SEM. Dihasilkan visualisasi sebagai berikut. Kadar etanol pada BISEP diukur menggunakan instrumen GCMS yang mana dihasilkan etanol sebesar 71,8% dengan waktu inkubasi 48 jam. Kadar bioetanol yang cukup tinggi pada BISEP dapat digunakan sebagai alternatif energi baru terbarukan lainnya. Apalagi BISEP diproduksi dari limbah sekam padi. Sinergisitas implementasi BISEP pada masyarakat mengusung konsep pentahelix. Pentahelix terdiri dari 5 elemen utama sebagai berikut. Implementasi BISEP memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Hal tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui taraf keberhasilan BISEP di masyarakat. Analisis tersebut menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT BISEP sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa BISEP mampu diproduksi dan didistribusikan sebagai energi baru terbarukan di Indonesia guna mendukung Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan konsep zero waste. Produksi BISEP efisien pada selulosa sekam padi dan penggunaannya mampu menurunkan emisi hingga 90%. Upaya implementasi mengusung konsep pentahelix yang mana konsep tersebut terus dioptimalkan melalui analisis SWOT. Jalan-jalan ke Jakarta, tak lupa mampir ke Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih sebelumnya. Mari bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.